berita-beritanya luar biasa gitu ya, sangat memilukan hati dan kalau bisa dibilang di luar akal ya. Aduh, Masya Allah gitu. Kalau lihat ustadz-ustadz yang berkomentar, em, udah komentarnya keras gitu. Karena memang parah banget gitu ya. Kejadian-kejadian yang sudah mulai berani dan juga sudah hilang dari rasa kemanusiaannya gitu. Subhanallah gitu. Ini jadi cambukan buat kita semua gitu. Ambil meminta tolong sama Allah, ambil memberikan apa namanya renungan buat pribadi gitu. Udah sejauh mana kita berdoanya lebih keras gitu ya, belajarnya lebih keras gitu. Karena kan kalau parenting itu sebenarnya lebih ke doa sebenarnya. Karena kalau doa itu kan lebih identik memberikan keberkahan gitu ya, kemudahan dalam mendidik. Karena kan salah satu berkah gitu ya. Karena kalau misalkan Kang Awe ngerasa mungkin ya ada 3 putra gak bisa disamain ya. Mungkin ibu semua ayah bunda semuanya di sini juga memiliki anak lebih dari satu. Banyak ya, banyak tantangannya. Tantangan pertama, anak pertama, kedua, ketiga, dan makin banyak anak, katanya makin banyak rezeki. Makin banyak anak itu sebenarnya lebih ke banyak rezeki dan juga tantangan lebih tepatnya. Insya Allah. Jadi kitanya lebih dewasa, kitanya lebih banyak apa namanya, lebih banyak diharuskan lebih dekat sama Allah. Kalau Masya gak dekat sama Allah, susah kayaknya ya. Katanya gini, kalau kata mungkin ibu-ibu semua nih pada tahu ya, eh, Bunda Sarah Risman, Bunda Silmi Risman, terus saya juga baca bukunya beliau dari Indonesia dikirim ke sini gitu ya. Ya baca semuanya itu salah satu sifat ataupun modal kita punya banyak anak adalah sabar, Allah. samping juga finansial dan semuanya salah satunya adalah sabar. Nah, kalau sabar itu kan sebenarnya dikasih sama Allah kan, Amin Allah maha sabirin kan ya. Nah, sabar itu kan identik sama orang yang dekat sama Allah. Kalau misalnya kita gak dekat sama Allah, otomatis kita gak dikasih sabar. Kalau misalnya kita gak dikasih sabar, berarti kita susah buat mendidik anak. Karena kan kalau mendidik anak itu kan eh, emosinya terkuras gitu ya. Nah, ada anak cewek gitu ya, apalagi saya juga masih belajar nih buat mengatur perasaan, bagaimana bisa bersikap empati dan lain-lain gitu. Nah, ayah bunda juga semoga di kelas ayah Asmaul Husna kelas ini dibangun gitu ya kedekatannya sama anak-anak gitu ya, dibangun kedekatannya sama Allah, dibangun kedekatannya sama pasangan. Karena Kang Awe kemarin itu sebelum dimulai itu kita ada challenge-nya nih. Challenge-nya itu adalah merekatkan ayah bunda dulu sebelum merekatkan ayah bunda ke anaknya. Dan itu mungkin berdasarkan pengalaman juga gitu. Kenapa? Karena kita gak mungkin tuh bisa mendidik anak kalau misalkan hubungan kita sama pasangan tidak baik-baik saja gitu, seperti Indonesia. Dan insya Allah gitu kalau kita misalkan sama pasangan baik-baik saja, romantis, gitu, harmonis, humoris gitu ya, tawa-tawa gitu ya, meskipun banyak masalah. Nah, tapi insya Allah itu tuh jadi bekal buat kita jadi mendidik anak. Karena kalau kitanya hatinya tenang, keluarga tenang, pasangan tenang, happy, nah insya Allah kita Allah mudahkan buat mendidik anak. Insya Allah di fitrah keimanan itu adalah modal pertama ketika kita akan menumbuhkan ataupun mendidik anak gitu ya. Merawat dan menumbuhkan fitrah keimanan adalah fondasi utamanya dalam mendidik anak. Dan insya Allah materi kita hari ini Ustaz Aad luar biasa gitu. Eh, jadi materi utama buat fitrah keimanan insya Allah. Ini kita masih menunggu ya kalau Siap. Masya Allah. Baik, ada satu saya kaidah Kang dari guru saya. Jadi kita ini dalam hidup katanya bakalan stres manakala masalah atau ujian yang sedang kita hadapi melebihi dari ilmu yang kita miliki. Dan sebaliknya, kita bakalan tenang, santai hidup ini manakala ilmu yang kita miliki melebihi dari masalah yang
sedang dihadapi. Ya, artinya dengan ilmu ya, termasuk mendidik anak. Mungkin kita juga bisa jadi stres kalau tidak tahu ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya mah insya Allah gitu kan tenang-tenang aja. Tapi kadang-kadang ya kita belajar parenting ini kan nggak pernah dapat ya Kang di bangku kuliah atau di ini. Ya dapatnya ya di semacam di kelas-kelas ini. Memang kita harus mau belajar terus ya. Learning by doing gitu ya. Alhamdulillah kita sapa Kang. Ahlan wa sahlan. Wilujeng Kang Ustaz Aad sudah sudah bergabung ya, sudah ada. Assalamualaikum Bang Aad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Bang Aad? Alhamdulillah, alhamdulillah Insya sehat. Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bang. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau ya, salah satu figur guru parenting kita, fitrah keimanan kita. Saya banyak sekali belajar dari beliau juga, berkali-kali ikut kelas dari ayat berkisah Indonesia ini. Insya Allah sedang satu persatu Bang mencoba untuk diaplikasikan. Ya, ternyata memang ketika sudah paham teori, paham ilmunya, bagian yang tersulit itu adalah mempraktekannya Bang. Insya Allah. Baik, insya Allah teman-teman sekalian dipersilahkan sekali lagi berkenan eh, yang memungkinkan untuk bisa meng-on-cam-kan kameranya, teman-teman. Masa ini cuma berdua saja, ini bertiga biar rame. Silakan bisa di-on-cam-kan ya teman-teman sekalian. Biar saling mengenal juga. Oh, Teh Intan tuh yang ini, oh Kang Agus tuh yang ini, Teh Rina tuh yang mana gitu. Silakan berkenan ayah bunda bisa Sebentar kan ya, di-on-cam. saya Siap Bang. saya kayaknya ganti ganti ini dulu deh ke Ke kayaknya kamera ke suka saya ya ke khawatir PC laptop monggo monggo Mas santai. eh, nggak apa namanya ke WiFi aja. Oh siap 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 siap. Ayo ayo siapa ini masa dari sekian 20 nih. Ya boleh store ini dulu on cam. Masya Allah ini pada ini biasa Kang Ferry apa namanya Ya, teh introvert katanya. Introvert tuh selalu ini kalau nah, saya kan sanguinis garis keras. saya belum dites tes berapa. Masya Allah. Yes. Jadi nanti Kak Ferry saya coba share ya yang personality plus itu gampang itu tinggal apa menjawab 20 pertanyaan nanti akan keluar kita bisa hitung sendiri mana yang paling dominan gitu ya. Ini sebagai bentuk mengetahui diri kita aja apa yang lebih dominannya ya Bunda. Itu tool psikologi ya semacam talent mapping dari SC semacam Oh, Stephen mungkin semacam itu. Nah, saya biasa pakainya namanya personality plus memang dari barat sih penulisnya. Tapi nggak apa-apa pendekatan untuk secara psikologi kan bisa menjadi acuan juga gitu. Kayak ayah bunda kan saya sama istri lebih pragmatis, ya, orang pragmatis itu cenderung damai, tidak suka debat dan sebagainya. Kalau saya kan senangnya ya tampil gitu kayak gini-gini orang sanguinis kayak gitu. Ah, link apa? Link ini. Nanti di-share ke Kang Peri ya. Sama ini saya capaikan nanti. Terus. Baik, banget sudah oke ya, insya Allah ya. Koneksinya. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. oke. Tapi saya ingatkan kepada para peserta ya, Mhm, tolong kameranya dinyalakan karena mhm. kemarin baru saja saya karena semuanya nggak nyalakan kamera, alhamdulillah juga saya matikan kamera. Masya Kalau Allah. panitia meminta saya nyalakan kamera, saya nggak peduli, saya matiin terus sampai terakhir ya. Ah, iya, sepertinya harus begitu ya. Ayo, ayo, ayo Bunda. Nah, Bismillah, insya Allah. Bagian dari ikhtiar kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, yang lain diikuti ya, teman-teman. Pak Angger, Ibu Nikita, Iya, silakan Pak aja tuh. Aswar, silahkan. Alhamdulillah. Ya, masih menunggu yang lain berkenan biar lebih powerful. Tapi jangan dipegang seperti ini, nanti cangkel ya. Pakai holder atau apa ya, mungkin biar bisa fokus nanti menyimak dicatat apa yang perlu dicatat. Baik, Ayah Bunda.
Silakan, masih menunggu sahabat-sahabat yang lain untuk bisa meng-on-cam-kan kameranya. Jadi kalau tiba-tiba tengah jalan pada off, nanti saya juga akan ikut off juga sepertinya, Pak. Pak Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini banyak senior-senior juga nih nampaknya. Alhamdulillah. Kalian taruh ya, Masya sekalian Allah. bermuajahah. Betul, betul, betul. Nah, tadi ada beberapa yang izin katanya Stan, masih dalam proses menidurkan anak ya ini. Kondisikan saja Pak Aditya, siap. Insya Baik, Allah bagi yang memang ada uzur silakan ya. Yang siap. penting jangan satu hal apa namanya pada saat foto bersama kamera nyala semua. Iya ya. Jadi buat di foto doang ya, Ustaz. Iya betul. Bang, kelas materinya hilang. Iya, udah bisa dimulai mudah-mudahan. Baik, baik. Ayah Bunda, selanjutnya mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk sama-sama belajar menerima ilmu dari guru kita, Pak Ustadz Adrian Rusfi. Kepada Ustadz Ahad, silakan. Tafadhol. Ya baik, terima kasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Baik ayah bunda sekalian dirahmati Allah ya. Ini walaupun ayah berkisah kayaknya tetap bundanya yang dominan ya. Ya ini jadi PR buat kita nih untuk para ayah nih. Baik ya. Alhamdulillah malam ini kita bisa dipertemukan Allah, dan bagi saya pertemuan itu adalah sebuah karunia yang mahal. Apakah dilakukan secara online dan dilakukan secara offline, dua-duanya kalau tidak atas izin Allah, maka itu tidak akan terjadi. Kalau Allah izinkan bertemu, yang jauh bisa bertemu. Kalau Allah nggak izinkan, yang dekat pun nggak bisa bertemu. Ketika saya masih tinggal di Malang beberapa bulan yang lalu, beberapa tetangga-tetangga di Malang seringkali mengeluh, kok ngundang Ustadz susah amat sih, kayaknya orang-orang luar ngundangnya gampang banget. Sedangkan kami sesama orang Malang kok susah banget ngundangnya katanya. Tapi saya bilang begitulah, karena bukan soal pilih-pilih ya. Kalau Allah izinkan bertemu, maka Allah izinkan kita untuk ketemu walaupun saling berjauhan. Nah itu yang menyebabkan saya kemudian atas karunia pertemuan dengan Allah ini kita syukuri dengan cara ya diantaranya menyalakan kamera ya. Lagi pula apa namanya, saya kok mempercayai ya salah satu cara Allah mencabut ilmu dari bumi adalah kajiannya online terus. Kamera malah dimatiin gitu ya. Nah itu salah satu cara Allah untuk mencabut ilmu dari bumi. Jadi satu dengan cara mewafatkan para ulama, dan yang kedua adalah kajian-kajiannya online terus ya, dan kemudian kamera juga dimatikan. Ayah bunda sekalian, hari ini malam ini kita bicara tentang implementasi iman ya. Iman itu menjadi begitu terasingnya karena selama ini kita asik dengan syariah, ibadah, akhlak, muamalah, tahfidzul Quran dan sebagainya. Sehingga harus diakui bicara iman menjadi sesuatu yang sangat asing. Nah ini yang terjadi. Pernah satu ketika saya menseleksi guru-guru TK. Dan saya meminta guru-guru TK itu tolong dong bikin cerita tentang iman buat anak-anak kita. Itu semuanya 100% kok ceritanya tentang akhlak. Sampai saya ulang lagi, Bunda, iman ya Bunda ya, bukan akhlak, iman. Oh ya siap Pak.
Ternyata setelah dibikin lagi ceritanya, tetap aja ceritanya tentang akhlak. Aduh Bunda, kan dari tadi saya bilang bukan tentang akhlak Bunda, tapi tentang iman. Diulang lagi tetap saja akhlak lagi tentang anak yang jujur, tentang anak yang berbudi, tentang anak yang baik dengan anak lain, tentang anak yang luar biasa lah. Tapi semuanya tentang akhlak. Begitu canggungnya kita bicara iman. Begitu asingnya iman bagi diri kita. Bagi telinga barangkali biasalah dengerin kata iman. Tapi dalam implementasi sehari-hari iman itu asing bagi kita sekarang ini. Lalu setelah gagal saya meminta mereka membuat cerita tentang iman. Sekarang giliran bikin lagu tentang iman. Ini seleksi guru-guru TK juga nih. Ya udah sekarang ya, tadi saya udah minta bikin cerita ya, sekarang saya minta bikin lagu. Sama kasusnya, lagi-lagi bikin lagu tentang akhlak. Aduh, kayaknya saya capek dia bilang tentang iman gitu. Tentang akhlak lagi, tentang iman, tentang akhlak lagi gitu ya. Betapa iman ini sebuah tema asing bagi kita. Atau kita menganggap ya akhlak itulah iman. Ya sholat itulah iman. Ya puasa itulah iman. Ya ngaji itulah iman. Karena memang betul, saya juga pernah bertanya kepada seseorang, ibu udah ngajarin iman belum pada anak, Bu? Alhamdulillah Ustadz, udah. Apa misalnya yang diajarin, Bu? Sudah ngajarin sholat loh. Saya udah ngajarin puasa loh. Saya udah ngajarin ngaji loh. Berarti saya udah ngajarin iman. Jadi ada anggapan ngajarin ibadah itu, ngajarin syariat itu, ngajarin muamalah itu, akhlak itu aku sedang ngajarin iman. Nah begitu. Maka sekarang ini kita berhadapan dengan problematika hidup. Bagaimana iman menyelesaikannya? Panitia menyampaikan pada saya, sekarang banyak sekali realitas sehari-hari yang membingungkan ya. Ada penyimpangan seksual, ada perselingkuhan, ada LGBT, ada narkoba, seks bebas, tawuran, geng motor, kemunafikan, bahkan problematika buruknya matematika. Anak-anak kita, SMA kita, bayangkan, 8 tambah 6 dia bilang 12 SMA. Ya. 1/4 tambah 1/4 nggak tahu jawabannya. Tapi itu memang luar biasa ya. Barusan saya juga nonton di YouTube ya. Itu anak SMP ditanya SMP itu kepanjangannya apa? Nggak tahu loh. Kepanjangan dari SMP padahal dia sekolahnya di SMP. Nah begitu. Ayah bunda perlu sadari. Semua kelakuan ini mereka tahu itu salah loh. Semua pelaku juga tahu kalau itu nggak benar. Penyimpangan seksual itu nggak benar. Perselingkuhan itu haram, udah pada tahu hukumnya haram. LGBT itu haram. Narkoba itu haram. Seks bebas apalagi, tawuran itu haram. Geng motor itu haram kalau dilakukan untuk kepentingan yang benar. Kita punya problem-problem yang pelakunya semuanya tahu kalau itu nggak benar. Udah diajarkan kok akhlaknya, udah diajarkan di agama, udah diajarkan. Guru-guru udah bilang, ustadz-ustadz udah bilang, ulama-ulama udah bilang. Kenapa masih dilakukan juga? Tolong tambah pengajaran agama. Walaupun jamnya akan terus ditambah, tapi tidak akan selesai masalahnya. Bunda Eli Risman pernah telepon-teleponan cukup lama dengan saya. Ustadz, itu ada yang udah hafal 13 juz Ustadz. Tapi dia meniduri adik kandungnya berusia 9 tahun selama 6 bulan terakhir.
untung nggak hamil Ustaz. Emang nggak ada ya pengaruh hafalan Quran terhadap perilaku? Ustadz ini bahkan ada yang 30 juz Ustadz. Telah mendeklarasikan dirinya LGBT. Diumumin lagi ya Allah gitu ya. Kalau mau penyimpangan itu sembunyikan lah. Ini diumumkan. Jadi di mana salahnya? Jangan dikira menambah jam pelajaran agama akan menyelesaikan masalah ini. Ada satu model pendidikan, namanya sekolah Islam terpadu. Itu agamanya nggak tanggung-tanggung loh. 50% dari kurikulumnya adalah pembelajaran agama. Karena waktu itu SDIT yang pertama di Indonesia namanya Nurul Fikri di Depok, itu gagasannya adalah 100% umum dan 100% agama. Makanya dibikin full day. Dari pagi sampai sore. Tahun 2002, salah seorang direkturnya ngontak saya, Bang, akhi, kami mau kembali ke setengah hari lah, half day. Kenapa? Saya bilang, nggak ada dampaknya, Bang. Nggak ada dampaknya, akhi. Saya bilang, antum tahu dari mana? Kami sudah dari SDIT pindah ke SMPIT dan pindah ke SMAIT. Di SMAIT kami baru tahu kalau dampaknya itu nggak ada. Yang pacaran dia pacaran, yang narkoba ya narkoba, yang tawuran ya tawuran, yang hamil di luar nikah ya hamil di luar nikah. Yang ngerokok ya ngerokok. Emak Kami izin baru Emak sekolah menganalisis dulu ya nak ya. Boleh ya. lulusan Adik lihat SMAIT TV sama Mbak ya. ternyata menunjukkan perilaku yang tak ubahnya dengan mereka-mereka yang setengah hari, yang half day. Tahun 2003 sudah ada rencana kembali kepada half day. Tapi habis itu nggak jadi balik ke half day. Saya tanya, lo kenapa antum nggak jadi kembali ke half day? Diprotes sama orang tua. Kalau cuma half day lalu yang half lagi siapa yang jagain anakku yang halfnya lagi? Nggak ada yang jaga dong. Lalu kami juga dikomplain oleh teman-teman di JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Gimana sih katanya, kami ini menginduk kepada kalian, kami ini meneladani kalian. Masa induk kami, teladan kami malah kemudian membatalkan full day school itu? Akhirnya nggak jadi sih, nggak jadi. Tapi saya ingat, Insinyur Musoli sebagai Direktur SDIT, Nurul Fikri Depok ketika itu sudah pernah berencana mengembalikan half day, full day dalam half day. Jadi di mana problematikanya? Nggak kurang-kurangnya agama diajarkan pada mereka. Salah seorang di antara mereka saat kelas 2 SMP atau kelas 8 pernah membanting Al-Quran di depan saya. Salah seorang siswinya. Kenapa kamu banting Al-Quran di depan saya? Om, dia manggil saya Om, karena bapaknya itu guru ngajinya saya. Bapaknya itu guru ngajinya saya. Om, kitab ini Om yang merusak indahnya masa kecil saya. Dibanting sekali lagi. Padahal bapaknya membawa anak itu, anak keduanya itu kepada saya karena keluhan. Antum bantulah saya. Anak saya ini waktu kecil juz 30 udah hafal. 5 tahun. 6 tahun hadis Arba'in An-Nawawi yang 40-40-nya udah hafal. Baca Quran setiap habis sholat. Sekarang ini diminta membaca satu halaman Al-Quran ba'da maghrib pun dia udah nggak mau. Ba'da maghrib udah nggak mau. Cuma sekali dalam sehari. Dan itu pun cuma satu halaman yang saya minta. Dia udah nggak mau. Tolong bantu anak, dia bilang. Bawa anaknya ke sini, saya bilang. Bawa ngobrol, ngalor ngidul sama anaknya. Akhirnya saya tanya,
Kamu sekarang disuruh baca Quran sehalaman sehari aja nggak mau ya. Di atas meja saya waktu itu ada Al-Quran. Diambil Al-Quran itu dia banting. Kitab ini yang merusak indahnya masa kecil saya. Saat orang masih main-main, saya diminta menghafalnya. Menghafal tanpa iman. Menghafal tanpa motivasi intrinsik kepada Allah. Saat teman-teman lagi main, saat teman-teman lagi bercengkrama, saat teman-teman lagi lari-larian, saat teman-teman main perosotan, main ayunan, aku disuruh baca kitab ini. Nah itu. Jadi kita punya banyak masalah. Masalah yang dibuat bukan oleh orang yang tidak mengerti bahwa itu salah. Bahwa itu haram, itu batil. Saya kadang-kadang bersedih. Saya beraktivitas di Masjid Salman ITB. Sejak dari 2003 sampai sekarang. Saya kebetulan anggota Dewan Pakar di sana. Suatu ketika Masjid Salman menghadapi dua musibah berantai. Satu, uangnya dicuri. Lebih dari 10 miliar. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk membangun rumah sakit di Soreang. Karena Salman lagi bikin rumah sakit. Butuh biaya 700 miliar. Salman tidak punya uang 1 rupiah pun untuk itu. Dikumpulkanlah dari para alumni. Dicuri. Tak lama kemudian Direktur Eksekutif Masjid Salman menyatakan dirinya murtad. Gak tanggung-tanggung loh, Direktur Eksekutif Masjid loh. Memutuskan keluar dari Islam. Saat itu seorang dewan pembinanya datang pada saya. Apa dengan kita ya Bang? Orang yang sama-sama sholat bersama kita, beraktivitas bersama kita, berdakwah bersama kita, berjuang dengan kita. Kenapa mengkhianati kita Bang? Saya bilang, Mas, bukankah selama ini kita memproduksi orang-orang munafik, Mas? Dengan sengaja pendidikan kita di rumah dan di sekolah, walaupun tanpa sadar, tapi sengaja, karena dikurikulumkan. Bukankah kita memproduksi orang munafik, Bang? Orang yang mulutnya berucap Islam dan tangannya berbuat Islam, tapi hatinya tak yakin. Karena memang tidak dimulai dari keyakinan, tidak dimulai dari iman. Kan dimulai dari pembiasaan, kan, Mas? Segalanya kita mulai dari pembiasaan. Sholat lewat pembiasaan, ngaji lewat pembiasaan, puasa lewat pembiasaan, zikir lewat pembiasaan. Menutup aurat lewat pembiasaan. Yang penting dibiasakan aja dulu, biarkan dia lakukan walaupun tanpa keyakinan apapun. Tanpa iman. Iman penting tapi nanti. Saya bilang sama pembina itu, Mas, manusia ini ada 3, Mas. Dia disebut mukmin kalau diyakini dalam hati, lalu keyakinan hatinya itu terpancar sedemikian rupa sehingga terucap secara lisan, terpancar secara luar biasa sehingga terbuktikan lewat amal perbuatan. Itu namanya mukmin. Kalau hati yakin, mulut berucap tapi tangan tidak berbuat, namanya fasik. Hati yakin, tangan berbuat, tapi mulut tidak pernah mendeklarasikan keimanannya, maka dia kafir. Minimal di dunia. Yang lebih mengerikan satu, saya bilang. Kalau mulut berucap, tangan berbuat, tapi hati tak pernah yakin. Kita memproduksi ini loh. Saya bilang aja. Kita memproduksi ini loh selama ini di sekolah-sekolah kita, di rumah-rumah kita. Di pendidikan-pendidikan kita. Sehingga saya pernah menantang seorang kepala sekolah SMP di Surabaya. Saya bilang, Pak, bisa nggak kita putuskan? Ada satu hari dalam sepekan di mana anak itu tidak wajib, siswa itu tidak wajib sholat di masjid berjamaah pada waktunya. Bebas, terserah. Oh boleh Ustadz, setiap hari Rebo ya Ustadz? Iya, silakan. Apa yang terjadi di setiap hari Rebo? Masjid sepi.
Masjid kosong. Karena mereka selama ini sholat berjamaah di masjid pada waktunya itu karena peraturan. Karena pembiasaan. Karena ada hubungannya nanti dengan nilai rapot. Tanpa percobaan itu pun saya sudah tahu itu. Tapi saya ingin membuktikan bukti empirik kepada kepala sekolah. Ini loh yang terjadi kalau kita tidak didik semuanya karena iman. Cuma ikut-ikutan peraturan sekolah ada sanksi jika tidak sholat berjamaah di masjid pada waktu. Cuma soal itu kok. Nah begitu. Bahkan isu yang berkembang sekarang tentang buruknya kualitas matematika anak-anak kita itu ada hubungannya dengan iman loh. Karena matematika pun selama ini diajarkan bukan ke kesadaran. Yang penting orang diajari rumus-rumusnya, begini melaksanakan rumusnya, begini eksekusinya, lalu jawabannya ini. Tanpa sebuah kesadaran, tanpa sebuah keyakinan bahwa matematika itu adalah logika sebenarnya. Itu yang menyebabkan siswa SMA masa ditanya 5A tambah 7J, dia bilang 12AJ katanya. Dia nggak tahu. Seharusnya kalau kita katakan 5 apel tambah 7 jeruk berapa? Kan dia akan tahu tidak bisa dijumlahkan karena ini 1 apel, ini jeruk. Ya sudah, 5 apel tambah 7 jeruk sama dengan 5 apel tambah 7 jeruk. Kasus matematika saja sudah menyadarkan diri kita bahwa apapun tolong ajarkan dengan kesadaran. Apapun tolong diajarkan dengan sebuah kepercayaan, dengan ilmu, dengan sebuah keyakinan. Gak bisa mereka digelontorkan dengan teori-teori matematika, rumus-rumus fisika, dan segala macam. Ketika lulus nggak kepake. Banyak sekali sarjana-sarjana kita ya menyalah-nyalahkan teori yang selama ini dia pelajari di bangku kuliah. Teori, teori, teori. Buktinya nggak bisa diimplementasikan tuh di kenyataan. Karena dia tidak pernah belajar hakikat teori tersebut. Dari mana teori itu berasal, bagaimana proses yang terjadi sehingga muncul teori tersebut, nggak tahu. Begitu jadi sarjana yang disalah-salahkan teori. Teori beda banget sama praktek, teori beda banget sama praktek. Yang salah adalah dia tidak tahu, dia tidak paham cara memposisikan teori, cara memperlakukan teori, dan kemudian cara mengimplementasikan teori dalam praktek. Sebenarnya orang yang pegang satu teori, dia seperti telah mengalami 1000 kali praktek. Karena teori adalah racikan ribuan pengalaman. Sementara saya selalu mengatakan berikan aku satu teori akan aku selesaikan banyak masalah. Sementara banyak orang justru mengatakan teori. Karena segalanya tidak lahir dari sebuah kesadaran, keyakinan. Maka kemudian, ayah bunda sekalian, jadi kenapa terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan godaan-godaan hidup yang membuat anak manusia zaman sekarang banyak sekali menyimpang perilakunya. Tak kurang-kurang dia dari pesantren. Dia dari sanawiyah. Dia dari Islamic full day school. Kurang apa sih sebenarnya? Di mana posisi pendidikan iman di sini? Sehingga nggak terjadi perubahan perilaku yang disebabkan oleh semua pendidikan Islam tersebut. Pertama, karena keyakinan tidak menguasai kesadaran. Bermulalah dari keyakinan. Toh kesadaran manusia sudah ada sejak 2 tahun, artinya sejak 2 tahun manusia sudah dididik berbasis pada kesadaran. Ini keyakinan tak menguasai kesadaran. Akibatnya apa? Keyakinan itu tak berpengaruh terhadap ucapan dan tak berpengaruh terhadap perbuatan. Yang kita inginkan adalah
Bukan sekedar percaya ya, yakin. Yakin itu meluap-luap, meletup-letup, tumpah, banjir, memancar, sampai berpengaruh pada ucapan. Meluap-luap, memancar, banjir, sampai-sampai mempengaruhi perbuatan. Kita sedang berhadapan dengan dua persoalan. Pertama, belum yakin baru percaya kok. Belum yakin baru percaya. Beda ya. Karena percaya itu bisa bersama ragu. Tapi kalau yakin tidak lagi ada ragu. Karena lawan kata yakin itu ragu. Kalau yang namanya yakin nggak pakai ragu. Tapi kalau kita baru sekedar percaya pada Islam. Sekedar kita percaya pada iman. Belum bisa disebut beriman karena belum masuk dalam kategori yakin. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Tsumma lam yartabu, tidak ada keraguan padanya. Saya percaya loh sama psikologi. Makanya saya kuliah psikologi. Tapi kepercayaan saya itu cuma 60% terhadap psikologi. 40% itu saya ragu. Karena ini adalah ilmu sains buatan manusia yang tidak meyakini Tuhan. Tak mungkin dia mendalami tema tentang roh, padahal hakikat manusia itu ada pada rohnya. Tapi psikologi kan nggak mungkin mengkaji tentang roh. Karena wilayah psikologi itu wilayah fakta, wilayah empirik, sesuatu yang observable. Sesuatu yang measurable dapat diukur. Jadi beda ya. Percaya itu bisa bersama ragu. Saya percaya loh pada sains. Makanya saya mendalami sains dan saya mengajarkan sains, terutama filsafat sains. Tapi bersama ragu, artinya berapa? Kepercayaan saya terhadap sains itu ya sekitar 70%. 30%-nya ya ragu. Karena sains itu sendiri memang harus ditegakkan dengan keraguan, dengan yang namanya skeptisme, cogito ergo sum. Kalau sudah bisa diuji dengan otak, baru bisa dipercaya, kan begitu. Pada sains kebenarannya positif, dia benar sampai hari ini, besok belum tentu benar, itu sains. Percaya bisa disertai dengan ragu, tapi yakin itu tanpa ragu. Iman itu harus yakin. Waktu kemarin Pilpres, saya ditanya sama orang, kamu percaya sama Anies Baswedan? Percaya sih. Percaya 100%? Ya enggak lah, saya bilang. Paling banter ya 70%. Kok enggak 100%? Dia kan politisi, saya bilang. Masa mempercayai politisi 100%? Politisi itu punya sikap tukang tipu, saya bilang gitu. Termasuk ya seorang Anies Baswedan sekalipun, saya bilang. Tugas politisi itu seperti eksekutor tendangan penalti. Kerjanya harus menipu kiper. Kalau nggak ditipu, kipernya nggak gol nanti. Tapi berbeda dengan iman. Iman itu harus dengan yakin. Itu saja kita sudah punya masalah. Bagaimana bisa mempengaruhi ucapan, bagaimana mempengaruhi tindakan, wong yakinnya nggak total kok. Yang kedua problematikanya, mungkin sudah yakin, tapi daya pancarnya belum kuat. Belum memancar, belum banjir, belum meluap-luap. Belum. Karena dia harus memancar, banjir, meluap-luap, muncrat. Karena itu yang akan membuat sampai ucapan pun terpengaruh dan perbuatan pun terpengaruh olehnya. Kalau dia meluap. Seorang suami pernah dalam satu kesempatan bicara pada istrinya. Aku mencintaimu, tapi aku tidak tahu cara mengekspresikannya.
Lalu ada yang tanya pada saya bagaimana cara mengekspresikan. Nggak ada ilmunya, nggak perlu di training, nggak perlu dilatih, nggak perlu diajarkan. Cintanya kurang muncrat, saya bilang gitu. Cintanya kurang memancar, cintanya kurang banjir, cintanya kurang meluap. Kalau udah meluap ya dengan sendirinya akan terucap oleh kata dan akan terbuktikan oleh perbuatan. Itu udah otomatis, otomatis. Nggak perlu ada training tentang meluapkan cinta. Nggak perlu training cara mengekspresikan cinta, nggak perlu. Itu adalah sebuah otomatisasi. Kalau cintanya cukup besar, cintanya cukup meluap, cintanya cukup membanjiri, memancar dan muncrat. Memancar ke ucapan dan memuncrat ke perbuatan. Jadi, kenapa kisah-kisah yang tadi diceritakan problematika masa kini yang penuh dengan kemaksiatan dan segala macam itu tak mampu dikendalikan dengan baik. Padahal pengajaran-pengajaran agama itu nggak kurang-kurangnya. Jamnya terus ditambah. Bahkan di full day school itu separuhnya ya agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran manusia itu, kesadaran anak-anak kita, tetangga kita dan sebagainya, baru berisi pengetahuan, pemahaman, etika dan moralitas, bukan iman. Sudah ada kesadaran. Kita udah bercerita kok betapa buruknya narkoba itu. Betapa sangat berbahayanya seks bebas itu. Betapa hinanya tawuran itu. Betapa buruknya ini dan itu. Tapi baru pada level pengetahuan, pemahaman, etika, dan moralitas. Karena apa? Pengaruh intervensi agama kita terhadap manusia itu berada pada level etika dan moralitas. Ayah bunda, akhlak, adab, etika, moralitas. Dalam Islam itu sifatnya adalah satu, dia itu buah dari iman. Yang kedua, dia itu adalah polesan yang menyempurnakan dan memperindah. Karena pada akhirnya puncak pendidikan Islam itu akhlak. Tapi puncak ya, bukan awal. Kenapa dijadikan awal? Akhlak itu seperti rumah, pondasinya sudah terbangun, kemudian temboknya dan tiangnya sudah tegak, kemudian atapnya sudah dipasang, kemudian besi udah mengelilinginya sebagai pagar. Setelah itu dipoles cantik-cantik. Itulah moralitas, itulah etika, itulah akhlak. Saat dia dicat, saat dia dikasih taman, dipakein wallpaper, dikasih jam, ada AC padanya. Itulah saat di mana kita memolesnya dengan akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Hanya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ingat, akhlak itu adalah sifatnya menyempurnakan. Dia sifatnya polesan. Dia sifatnya membuat segalanya menjadi indah. Tentang benar salah, indah jelek, baik buruk. Jadi tidak esensial. Bukan sesuatu yang merasuk. Bisakah akhlak itu merasuk? Bisa, kalau diawali dengan iman. Ingat, akhlak itu cabang. Iman itu pokok. Allah udah ingatkan, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah
asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bin rabbiha. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu bagaikan pohon yang baik. Akarnya asluha menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya naik ke langit. Dia mengeluarkan buah pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Nah, begitu. Jadi apa itu usul? Usul itu adalah iman. Apa itu? Jadi usul ya pokok ya. Apa itu cabang? Cabangnya ada syariat, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Itu semua cabang namanya. Far'uha, cabang-cabangnya. Apa itu asluha? Pokoknya itulah iman yang tertancap ke bumi. Asluha sabitun. Akarnya menghunjam bumi. Maka diperkuat lagi di ayat berikutnya oleh Allah. Wa masalu kalimatin khabisatin ka syajaratin khabisatin itutsat min fawqil ard malaha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk. Akarnya sama sekali tak menancap. Malaha min qarar. Batangnya sama sekali nggak bisa tegak. Sama sekali nggak bisa tegak. Bagaikan kayu yang tersandar. Ka'annahum khusyubun musannadah. Bagaikan kayu yang tersandar. Jadi ketika ditanya, kenapa sih? Kenapa masih ada perilaku ini? Bahkan perilaku itu dalam beberapa dilakukan di pesantren. Teganya orang habis sholat tahajud disodomi. Siapa yang melakukannya? Ustadznya, musyrifnya. Mereka pasti tahu agama lah. Gak mungkin mereka nggak tahu agama. Mereka mengelola pondok pesantren. Ada juga yang dilakukan oleh kiainya, oleh gurunya. What's wrong? Ada apa dan di mana letak salahnya? Yang kedua, yang kedua sudah. Yang ketiga, kita mengharapkan anak taat melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang oleh agama. Tapi tadi saya katakan ketaatan itu adalah buah akhlak, bukan buah iman. Taat bisa dilakukan dengan dua cara loh ya. Taat bisa dilakukan oleh iman, tapi taat juga bisa dilakukan oleh akhlak. Dua-duanya bisa menghasilkan manusia taat. Cuman taat yang memang lahir dari kesadaran batin, lahir dari kebutuhan, lahir dari keyakinan, saya yakin maka saya taat gitu loh. Itu taat yang lahir dari iman. Banyak orang-orang yang taat, tapi hatinya masih saja bertarung. Konflik aja di dalam hatinya. Dia taat, tapi penuh dengan konflik. Kenapa? Sedang bertarung antara naluri nafsunya dengan doktrin-doktrin akhlaknya. Kalau bergaul gini ya, kalau ini gini ya, dan sebagainya. Ada seorang anak SD yang menanyakan hal menarik pada orang tuanya. Bun, kenapa Allah melarang pacaran ya? Kan dia juga yang menciptakan ketertarikan antar manusia. Kan dia yang menciptakan laki-laki tertarik dengan perempuan dan perempuan tertarik dengan laki-laki. Dia yang menciptakan ketertarikan, tapi kenapa dia larang pacaran? Pertanyaan menarik loh ini. Yang tadi bundanya tanya sama saya karena dia nggak tahu jawabannya apa. Jadi akhirnya apa? Ketaatan yang lahir oleh akhlak hanya akan menimbulkan perang batin yang tak selesai. Antara naluri dengan nurani. Nurani bilang A, B, C, D, sementara nurani justru ingin memberontak.
Kenapa nggak boleh minum minuman keras? Kenapa nggak boleh LGBT? Kenapa nggak boleh ini? Kenapa nggak boleh itu? Pertentangan batin, pertarungan batin, konflik batin yang nggak selesai-selesai. Ini yang disebut dengan nafsu lawamah, jiwa yang selalu menyesal. Kadang-kadang nuraninya yang menang terhadap naluri, kadang-kadang naluri yang menang terhadap nurani. Kadang-kadang menang lagi nurani terhadap naluri, kadang-kadang menang lagi naluri terhadap nurani. Jadi konflik terus dan jiwanya itu menjadi jiwa yang selalu menyesal. Nafsul lawamah. Sementara iman akan menghasilkan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tentram. Karena apa dia tentram? Karena lahir dari sebuah keyakinan. Bahkan dia akan mengatakan, seandainya agama ini tidak melarang pakai narkoba, aku tetap tidak akan pakai narkoba, katanya. Karena apa? Karena keyakinanku ini jelek. Keyakinanku berkata, imanku berkata, kesadaranku meyakini, ini nggak bagus. Aku nggak akan lakukan. Seandainya tidak ada undang-undang melarang pun aku nggak akan lakukan. Seandainya tidak ada norma-norma agama yang melarang pun aku tidak akan melakukan. Apalagi ketika agamaku melarang. Kenapa? Aku lakukan karena yakin. Aku lakukan karena yakin. Nah, jadi sekali lagi, manusia, anak-anak bisa kita didik menjadi taat. Tinggal lewat apa dia dibikin jadi taat. Dia akan ditaatkan oleh akhlak atau ditaatkan oleh iman. Taat oleh akhlak itu cuma fata morgana. Satu ketika dia akan menyimpang. Akhlak itu sangat penting. Saya katakan tadi ya, akhlak itu adalah puncak dari pendidikan Islam. Karena dia puncak, karena dia buah dari pendidikan, maka dia disampaikan, diajarkan sebenarnya di akhir. Yang diajarkan di awal itu adalah iman. Dan kalau kita pernah belajar esensi akhlak, itu kita belajar akidah sebenarnya, kita belajar iman. Akhlak berasal dari kata kholaqo, menciptakan. Dari kholaqo itu ada kholik, pencipta, ada makhluk, yaitu ciptaan. Semua perbuatan makhluk yang diridhoi oleh kholik namanya akhlak. Itu kalau kita mempelajari akhlak dalam perspektif iman. Dalam perspektif tauhid, dalam perspektif akidah. Karena juga dinyatakan oleh Rasulullah. Akhliki bi khuluqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Apa itu akhlaknya Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi basic dari akhlak itu sebenarnya akidah. Basic dari akhlak itu tauhid dan keimanan. Jangan pisahkan dia. Dahulukan mana yang didahulukan, akhirkan mana yang perlu diakhirkan. Agar akhlak itu benar-benar berbuah dengan indah, menancap sampai ke dalam. Yang disebut dengan sibghah. Sibghah itu adalah kalau kapur dimasukkan ke dalam tinta berwarna biru, itu luarnya biru dan kalau kita patahkan sampai ke dalam, itu biru semua. Itu namanya sibghah. Sibghah itu akan terjadi kalau kemudian nilai-nilai ketaatan diawali dari keyakinan, dari dalam hati, dari jantung manusia. Keluar. Kenapa kemudian semua yang dikisahkan tadi masih saja dilakukan pada pendidikan agama yang sudah diajarkan? Karena problem kehidupan diselesaikan oleh furu, oleh cabang, bukan oleh pokok.
Tapi ini memang nggak mudah. Memang manusia zaman sekarang itu terlalu empirik. Melihat yang tampak, melihat yang bisa diukur, melihat yang bisa diobservasi. Sementara iman itu ada di bawah tanah. Iman itu bagai fondasi, fondasi itu adanya di bawah. Iman itu bagaikan akar, akar itu adanya di dalam. Manusia modern nggak suka dengan sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak empirik, yang tidak observable. Saya rajin membuat alat-alat tes, tapi saya juga nggak tahu cara mengukur iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Gimana caranya mengukur bergetar hati? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan jika disebut ayat-ayat Allah bertambahlah imannya. Gimana tuh jika disebut ayat Allah iman bertambah? Gimana cara melakukan assessment terhadap itu? Saya nggak tahu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi karena manusia itu tertarik dengan sesuatu yang empirik, akibatnya yang dilakukan adalah sesuatu yang terukur. Kebetulan sholat, puasa, ngaji, baca Quran, berzikir, berinfak, nutup aurat, semuanya empirik, terukur. Maka jadilah iman itu jadi anak tiri. Tapi nggak bisa hidup ini diselesaikan dengan furu, dengan cabang. Selesaikanlah dengan pokok. Itu yang disebut di dalam filsafat ilmu sebagai berpikir radikal. Selesaikanlah dengan pokok. Selesaikan esensinya, selesaikan saripatinya, selesaikan esensinya, selesaikan intisarinya. Jangan permukaannya. Contoh kasus ya, soal persoalan-persoalan kenakalan remaja. Saya udah 43 tahun diajak diskusi tentang masalah remaja. Sejak tahun 81, saat saya masih kelas 2 SMA. Oleh majalah Femina ketika itu. Udah 43 tahun, tapi masalah remaja tidak kunjung selesai. Bahkan bertambah-tambah. Apa sebabnya? Satu, kemungkinannya adalah kecepatan kita dalam memecahkan masalah lebih rendah daripada kecepatan munculnya masalah baru. Atau yang kedua, kita nggak menyelesaikan masalah pada pokoknya. Cabang-cabangnya terus kita selesaikan. Nggak akan selesai. Kita nggak selesaikan masalah pada esensinya. Jadi selesaikan lewat usul, jangan lewat furu. Usul itu namanya iman. Usul itu namanya akidah. Usul itu namanya tauhid. Ayah udah sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya dulu pernah nonton film Twister tentang berburu badai tornado. Twister yang baru pun saya tonton. Ada versi barunya, belum lama kok, beberapa bulan yang lalu saya tonton. Ada dua peristiwa, ada peristiwa yang sama yang saya lihat pada Twister 1 maupun Twister baru yang saya tonton. Apa itu? Ternyata sehebat apapun tiupan angin tornado, kalau kita berpegang pada sesuatu yang nancep ke tanah dalam, kita nggak akan diterbangkan. Hidup itu banyak badainya, hidup itu banyak anginnya, hidup itu banyak terpaan-terpaannya yang akan menerbangkan kita, yang akan menggeser dan memindahkan kita. Tapi orang yang berpegang pada sesuatu yang kokoh mengunjam bumi, aman dia. Barangkali ada ayah bunda yang nonton film Twister ya. Selalu saja ada di adegan-adegan terakhir. Badai dengan kekuatan F5. Nah, F5 itu yang paling tinggi itu kekuatannya. Disebut sebagai finger of God. Ya, jari Tuhan. Itu luar biasa itu. F5 itu. Ya, dalam kasus Twister 1, Twister 2 sama. Saat muncul badai dengan kekuatan F5 atau finger of God itu, mereka segera berlari mencari sesuatu yang tertanam di tanah begitu dalam, lalu dia pegangan. Alhamdulillah, walaupun badannya terangkat-angkat ke atas, tapi akhirnya nggak sampai di
berhasil disedot oleh tornado dan diterbangkan oleh tornado. Akhirnya tornado lewat, rumah-rumah pada hancur, segala macam di akhir-akhir episode film itu ya. Tapi mereka selamat. Dan diceritakan juga dalam Twister 2, ternyata mobil-mobil pemburu badai itu sudah dilengkapi dengan bor. Saat badai tidak bisa dihindari lagi, terpaksa dibor ke dalam, ke tanah, sedalam mungkin, minimal 10 meter. Selamatlah pada akhirnya. Nah, begitu. Sehingga sekali lagi, belajarlah dari peristiwa tornado itu. Belajarlah dari film twist itu. Manusia yang akan terpaan masalah, godaan masalah, dan sebagainya. Itu hanyalah mereka-mereka yang berpegang pada sesuatu yang jauh menancap ke dalam bumi. Apa itu? Iman. Nah, baik ya, kemudian saya lanjutkan lagi sedikit ya. Bagaimana iman bicara tentang penyimpangan? Godaan, penyimpangan, rayuan hawa nafsu, rayuan godaan setan dan sebagainya. Terpaan lingkungan, godaan tetangga, godaan teman, godaan dari mitra kerja. Karena hidup ini penuh dengan godaan dan ujian. Penyimpangan dalam bentuk kemaksiatan. Penyimpangan dalam bentuk kedurhakaan, perilaku-perilaku aneh dan menyimpang dan sebagainya. Di sini iman menyelesaikannya. Satu, kata iman, manusia itu tempatnya dosa dan bersalah. Kamu jangan kemudian menjadi manusia yang terlalu ingin berbenturan dengan segala hal. Manusia itu tempatnya dosa. Seakan-akan iman itu memberikan pembenaran dan kemudahan. Tidak, iman itu pertama menciptakan optimisme. Karena manusia terjerumus dalam dosa, manusia terjerumus dalam penyimpangan, manusia terjerumus dalam maksiat ketika dia mulai berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Maka iman berkata, manusia itu tempatnya dosa dan salah. Al-insanu makanil khata' wa nisyan. Tempatnya salah, tempatnya dosa, dan tempatnya lupa. Iman memberikan gambaran tentang Tuhanmu yang pengampun. Tentang Tuhanmu yang pemaaf. Tentang Tuhanmu yang masih saja mau menerimamu walaupun dosamu berjimut. Datanglah, berkumpullah, minta ampunlah, tetap optimislah. Yang kedua, iman juga bicara. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya telah dipasangkan, telah diilhamkan jalan dosa dan jalan takwa. Kedua jalan itu kalau berkolaborasi akan membawanya ke surga. Termasuk jalan dosa, termasuk jalan maksiat. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalian ini manusia. Memang Allah yang telah mengilhamkan pada manusia ini jalan dosa dan jalan takwa, bukan siapa-siapa. Ingat, kedua jalan itu akan membawa kalian ke surga. Jangan kalian berpikir bahwa jalan dosa membawa ke neraka dan jalan takwa yang akan membawa ke dalam surga. Kolaborasi dua jalan itu yang akan membuat kalian ke surga. Kalau jalan dosa saja tanpa jalan takwa, ke surga dia. Ke neraka dia. Maka kemudian sampai dalam satu hadits qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, bukan dalam Al-Quran ya, jika hambaku tak mau lagi berdosa, akan aku binasakan dia.
akan aku ganti dengan hambaku yang masih mau berbuat dosa, tapi dia mau bertobat padaku. Kata kuncinya dalam agama ini tobat. Bukan bersih ya, bukan bersih, tapi tobat. Wallahu yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, bukan orang bersih. Orang bersih akan dibinasakan oleh Allah. Jika hambaku tak mau lagi berbuat dosa, maka akan aku binasakan dia. Aku ganti dengan hambaku yang masih mau berbuat dosa, tapi dia istighfar kepadaku. Karena lewat dosa lah manusia kemudian istighfar. Bahkan dikatakan, orang bertakwa pun derajat tertinggi dalam agama ini adalah bertakwa. Muttaqin. Tapi muttaqin pun masih bisa melakukan dosa besar, bukan sekadar dosa kecil ya, dosa besar. Digambarkan dalam surat Al-Imran 133 sampai 135. Di 135 Allah menceritakan tentang orang muttaqin, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji itu dosa besar. Salah satu keji disebutkan dalam Al-Quran yaitu zina. Aw dzalamu anfusahum, atau menganiaya dirinya sendiri, dosa kecil. Zakarullah, orang takwa itu segera ingat pada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, dan dia minta ampun segera atas ampunannya. Walam yusirru ala ma fa'al. Dibesarkan hati orang-orang yang beriman. Bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Nggak ada orang yang imannya stabil datar, nggak ada orang yang imannya flat, nggak ada. Yang ada adalah naik turun. Tapi yang diinginkan dalam agama, yang diinginkan oleh Allah adalah naiknya lebih besar selalu daripada turunnya. Jangan naiknya sama saja dengan turunnya. Turunnya lebih besar daripada naiknya, celaka dia. Nah, sesudah itu, ketika manusia itu dibesarkan hatinya oleh iman, oleh Allah, Allah ingatkan, aku ini pengasih penyayang. Oleh pengasih penyayang. Sifatku ada, namaku ada 99 dan lebih. Tapi terhimpun hanya ke dalam 2 sifat saja, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Murkaku tetap diliputi oleh kasih sayang. Hukumanku tetap diliputi oleh kasih sayang. Dan aku pun Maha Pengampun, kata Allah. Jika datang kalian kepadaku dengan dosa sebesar gunung Uhud, aku datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar dosa gunung Uhud. Dalam satu kesempatan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mati dalam dadanya adalah la ilaha illallah, Allah wajibkan atasnya surga. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika dia berzina dan mencuri gimana ya Rasulullah? Termasuk jika dia berzina dan mencuri. Manusia-manusia yang diberikan optimisme oleh Allah, sehingga dia tambah cinta dengan Tuhannya. Dia tambah berharap dengan Tuhannya. Dia tidak pernah kehilangan asa pada Tuhannya. Karena Allah juga bilang, wa ma yahulu min rahmatillahi ilal qaumil kafirin. Tidak akan berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Allah ingatkan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang telah terlanjur berbuat aniaya atas dirinya sendiri, jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu yang dijaga oleh iman, optimisme itu. Sehingga manusia itu memang hal berdosa, manusia itu makhluk yang mudah tergelincir. Tapi iman menjaga dia tetap berada dalam harapannya kepada Tuhan. Kamu melakukan perbuatan baik, pahalamu 10 kali lipat. Jika kamu melakukan perbuatan buruk, dosamu minus 1 kali lipat. Sehingga dengan demikian tidak ada kata putus asa. Itu yang akan membuat manusia, kalau tahu tergelincir, maksiat, menyimpang, melanggar, tidak taat, segala macam,
Allah tidak pernah berjanji bahwa iman membuat kamu tidak akan melakukan hal itu. Nggak pernah ada janji Allah. Kalau kamu beriman, kamu nggak bakalan begitu. Kalau kamu beriman, kamu nggak bakalan begitu. Nggak dijanjikan itu. Tapi lakukanlah kebaikan. Tutupi keburukanmu dengan kebaikan. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Tutupi, ikuti keburukan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan. Wa qul al-haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah datang kebenaran dan telah tersingkir keburukan, kebatilan. Sungguh kebatilan itu sesuatu yang pasti tersingkir. Kalau kamu ingin membuang minyak tanah dalam satu kaleng, nggak perlu minyak tanah itu dibuang. Isi saja dengan air. Karena air dengan minyak tak akan tercampur dan berat jenis air akan lebih tinggi daripada berat jenis minyak. Yang akan tumpah itu minyaknya, bukan airnya. Ini ketika kita bicara tentang iman. Kenapa tadi ya ada cerita-cerita tentang penyimpangan perselingkuhan, tapi kan buruh mahasiswa saat ini. Ini persoalan iman. Dan saya minta kepada siapapun, beranilah mengaku bahwa problematika manusia, stresnya manusia, depresinya manusia, gangguan kejiwaan manusia, itu ada kaitannya dengan iman. Gak usah berkelit lah. Banyak di Facebook yang sekarang saya baca bahwa saya memang lagi stres, tapi jangan dikait-kaitkan dengan iman ya. Saya memang sedang mengalami gangguan perilaku, tapi jangan dikait-kaitkan dengan iman ya. Mencoba untuk denial, mencoba untuk menyangkal. Saya mengatakan, ngaku aja lah. Persoalan-persoalan psikologi saya sedikit banyaknya terjadi karena sebab-sebab iman. Tapi sekali lagi, iman juga tidak pernah memberikan jaminan pada kita. Bentarnya mau pakai nanti Kalau kamu beriman lalu kamu bebas dari dosa. Bahkan dalam satu kesempatan Dr. Yusuf Qaradawi pernah berkata, betapa banyaknya orang-orang yang dosanya lebih besar daripada kita, tapi imannya lebih kuat daripada kita. Saya bertanya-tanya, loh kok bisa ya? Imannya lebih kuat daripada kita, tapi dosanya lebih banyak daripada kita. Oh iya, sangat mungkin. Ada orang yang imannya cuma 10, tapi godaannya 8. Dia menang terus. Tapi ada yang imannya 100, tapi godaannya tuh 120. Tergelincir terus. Padahal imannya 100 itu. Dibandingkan dengan yang tadi imannya cuma 10. Yang imannya 10 gak banyak dapat godaan, sehingga dia selamat terus. Yang imannya 100 itu ternyata godaannya kualifikasinya 120 ya. Sering tergelincir. Jangan pernah menuduh orang-orang yang kemudian dosanya lebih banyak daripada kita karena imannya rendah, karena imannya lemah. Nah ya bunda sekalian, ada beberapa pertanyaan yang barangkali saya belum bisa jawab malam ini. Di antaranya adalah, apa yang mesti dilakukan? Mengimankan orang tuanya dulu atau anaknya dulu? Ya tentunya pendidik iman itu orang tua. Maka imannya orang tuanya dulu yang harus dibenahi. Indahnya mendidik anak adalah kita belajar lagi. Ketika kita didik iman anak-anak kita, kita terpaksa mengimankan diri kita lagi. Dan jangan pernah berpikir, oh udahlah kasih saja sama guru yang imannya lebih bagus. Enggak. Harus tetap orang tua. Karena iman itu lewat keteladanan. Iman itu lewat contoh. Iman itu lewat cerita-cerita dari orang tuanya. Sehingga dengan demikian orang tuanya yang lebih dahulu mendidik dirinya beriman. Tapi lebih dahulu yang dimaksudkan itu ya tetap juga bisa bareng lah. Alias sejengkal lebih dulu. Nggak perlu 100 jengkal lebih dulu iman kita dibandingkan anak kita. Sejengkal aja udah cukup. Nah demikian. Itu yang kemudian kita perlu bangun. Jadi sekali lagi, tanpa perlu melebih-lebihkan, tanpa perlu lebay. Secara bertanggung jawab saya ingin mengatakan, kenapa sih nggak kita mulai segalanya dalam pendidikan iman? Ketika Luqmanul Hakim mendidik anaknya, bukankah juga dimulai dari iman?
Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Semua kisah-kisah yang kita bicarakan, semua hal yang kita pahami dari ajaran Islam, sebenarnya sepakat kok. Iman. Saya nggak tahu mulai dari mana kesepakatan ini dilanggar, saya nggak tahu ya. Tapi sebenarnya kesepakatan dalam ajaran iman, dalam ajaran Islam, bahwa usulnya adalah Islam, iman, furuknya adalah yang lain-lain. Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan, sebelum selesai, sebelum tuntas pendidikan iman pada anak-anak kita, sesungguhnya pendidikan yang lain itu kemudian menjadi sia-sia. Tentang Al-Quran, Rasulullah juga bilang, al-imanu qabla al-Quran. Iman sebelum Al-Quran. Ketika saya ditanyakan kenapa orang hafal Quran tapi kemudian nggak memperbaiki perilakunya, saya sudah bilang, Al-Quran menjadi rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, Al-Quran itu bisa menjadi kerugian bagi dia. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan telah kami turunkan Al-Quran berupa obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah menambah Al-Quran itu bagi orang-orang yang tak beriman, bagi orang-orang zalim, kecuali kerugian. Nah, begitu. Nah, baik ayah bunda sekalian, barangkali malam ini kita cukupkan dulu segitu ya. Nanti kita coba elaborasi lagi yang lain. Yang jelas malam ini kita bicara tentang implementasi iman dalam penyimpangan-penyimpangan kehidupan sehari-hari. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz Ahmad yang telah menyampaikan tausiahnya atau ilmunya kepada kita semua. Ayah bunda, alhamdulillah terkait fitrah keimanan, yang bagaimana menumbuhkan keimanan di tengah-tengah terjadinya banyak penyimpangan ya di sekitar kita saat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau mau selesai, ya bukan cabangnya yang diselesaikan, tapi harus ke pokoknya, gitu, harus ke pusatnya, yaitu ya tentang masalah keimanannya. Baik, ayah bunda, sebelum ditutup mungkin ada 2 sesi Q&A ya, pertanyaan. Silahkan nanti 2 pertanyaan langsung dibuat dulu, nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Ustazah. Silakan. Ada Ibu Nikita dari Denpasar, Bali ya. Disilakan Bu Nikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Rusfi yang sudah memberikan paparannya. Saya ingin menanyakan begini Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa sayangnya kita sebagai manusia itu kecenderungannya lebih kepada sesuatu yang terlihat mata, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Di sini saya dan suami mempertanyakan kita sebagai orang tua dengan anak berusia 7 tahun ke bawah itu pola asuh yang seperti apa yang kami tanamkan gitu kan kepada mereka selain dari pembiasaan gitu loh. Jadi kalau misalnya di rumah kita sih menanamkan bahwa meyakini bahwa Allah itu ada rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat sudah talkinkan setiap hari gitu. Cuman pertanyaan kami tuh bagaimana mereka bisa bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan, maksudnya ibadah-ibadah yang nanti mereka itu beban syariat yang kelak akan menjadi kewajiban mereka di akil baliknya gitu loh Pak. Jadi bagaimana apa yang harus kita lakukan gitu loh untuk mempersiapkan mereka di ketika kewajiban beban syariat itu mereka siap untuk melakukannya, begitu Pak. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, baik ya. Jadi yang pertama, pendidikan iman yang terbaik itu 7 tahun ke bawah. Itu yang terbaik.
Kalau ada orang yang menganggap pendidikan iman itu penting tapi nanti ya, pendidikan iman itu penting tapi nanti ya, itu salah. Justru yang terbaik adalah 0 sampai 7. Kenapa demikian? Banyak hal. Saat anak baru lahir pun, dia sudah disampaikan lantunan nilai iman lewat adzan, dibisikkan di telinganya. Apa itu adzan? Lantunan nilai-nilai iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Ikan semua nilai-nilai iman, lantunan-lantunan iman, lafaz-lafaz iman. Baru lahir. Seandainya iman belum diajarkan di usia itu, belum cocok diajarkan di usia itu, ngapain dia diajarkan? Yang pertama. Yang kedua, anak itu ketika di dalam rahim orang tuanya, ya, ketika anak itu berada di dalam rahim orang tuanya, dia juga sudah bersyahadat. Dia bersyahadat itu. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna. Lalu roh manusia di alam rahim itu berkata, benar, kami bersyahadat. Masa itu belum jauh dari mereka-mereka yang masih berusia di bawah 7. Belum lama itu. Masih teringat-ingat dan terngiang-ngiang di alam bawah sadarnya itu. Syahadatnya itu. Anak di bawah 7 itu sangat akrab dengan Tuhannya karena belum lama mengalami hal-hal kayak gitu. Yang ketiga, saat anak itu 0 sampai 2 tahun, dia masih antara alam bawah sadar dan alam sadarnya belum ada sekat. Dia melihat dunia gaib. Melihat malaikat. Melihat jin. Melihat setan. Makanya ketika anak baru lahir itu 7 tahun diakikahkan. Dan kita membacakan doa kepada anak-anak yang baru diakikahkan. U'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lama. Aku perlindungan engkau wahai bayi dengan kalimat Allah yang sempurna dari syaitan yang mengganggu dan dari mata yang serem-serem. Mata jin. Serem itu. Bulat besar, merah, bertanduk. Makanya semua pengalaman manusia, ingatan manusia di bawah 2 tahun itu Allah hapuskan semuanya. Karena pengalaman-pengalaman di bawah 2 tahun itu menakutkan. Gak ada di antara kita satupun yang masih punya ingatan terhadap dunia di bawah 2 tahun kita. Karena semua sudah Allah delete. Lalu kemudian anak di bawah 7 tahun itu fantasinya, imajinasinya, daya khayalnya sangat kuat. Karena anak saat itu penuh dengan fantasi, imajinasi, daya khayal. Sehingga untuk hal-hal yang bersifat gaib, yang membutuhkan sesuatu yang tidak empirik, anak-anak itu memilikinya dengan sangat baik. Pernah saya ajak anak-anak TK menyeberangi kolam renang di atas seutas tali, dan saya katakan, kalian bayangkan kalau di bawah ini adalah api neraka dan kalian menyeberangi Siratal Mustaqim, benar-benar dia hayati. Mau jatuh menjerit-jerit mereka. Sebelumnya sudah saya ini kan tentang surga juga sama. Kalau ada yang menganggap anak di bawah 2 tahun belum cocok diajar iman, dia salah besar. Justru saat itulah manusia itu dekat dengan hal-hal yang sifatnya fantasi, imajinasi, dan sebagainya. Dan ayah bunda, tahukah anak-anak seumuran itu apa cerita-cerita di antara mereka yang mereka sukai tentang genderuwo, kuntilanak, suster ngesot, pocong, obrolan-obrolan yang disukai oleh anak-anak seusia itu karena dia pernah akrab dengan dunia itu dulunya. Tentunya mereka udah lupakan, tapi ada bekas-bekas. Nah, jadi oleh karena itu, ya, pendidikan anak di bawah usia 7 itu memang
Tepat sekali kalau mereka dididik iman. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan tentang, nah tapi kan kita lebih suka dengan pembiasaan ya, bukan penyadaran dan keyakinan. Harusnya kita yakinkan pada mereka. Kita yakinkan dan kita garansi pada diri sendiri. Kelak dia sholat karena Allah, bukan karena pembiasaan. Kelak dia berpuasa karena Allah, bukan karena pembiasaan. Kelak dia akan berzikir karena Allah, bukan karena pembiasaan. Kelak dia baca Quran karena Allah, bukan karena pembiasaan. Kelak dia akan hafalkan Al-Quran karena Allah, bukan karena pembiasaan. Itu kan buat hewan. Pembiasaan itu kan buat hewan. Conditioning. Apakah itu operant conditioning, apakah itu classical conditioning. Karena hewan itu tak punya kesadaran. Dia tidak punya behavior repertoire. Kalau dalam bahasa psikologinya. Kok kita perlakukan anak kita seperti hewan-hewan? Innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung pada niat, bergantung pada kesadaran, bergantung pada motif. Jangan sampai nanti anak kita banyak berbuat baik, tapi nggak ada pahalanya. Karena apa? Nggak punya niat dia untuk itu. Ini hanya sekedar perilaku-perilaku terbiasa saja, nggak ada niat. Robotika, nggak ada niat. Ya sudahlah, nanti aku ajarkan niat, nanti aku ajarkan kesadaran, nanti aku ajarkan iman. Kenapa nanti? Sebagaimana saya katakan, iman itu kan usulnya. Iman itu satu-satunya yang bisa diajarkan sejak dari dalam perut. Yang lain belum bisa. Sholat, puasa, ngaji, zikir. Kapan dimulainya? 7 tahun. Sudahlah, taati aja Rasulullah ya. Rasulullah mengajarkan 7 tahun ajarkan anakmu sholat. Kata kita, enggak, sebelum 7. Aku lebih tahu daripada Rasul. Tahu apa Rasul? Jangan begitu. Kenapa ibadah-ibadah itu dilakukan di atas 7? Karena ibadah itu ada perbuatan sistematik namanya. Ada rukun, ada syarat, ada tertib. Manusia baru bisa melakukan perkataan perbuatan sistematik kalau dia udah mumayyiz. Kapan mumayyiz itu? 7. Dan ingat ayah bunda, dalam pendidikan tak berlaku lebih cepat lebih baik. Dalam pendidikan yang berlaku adalah tepat pada waktunya. Yang kedua, sudah mampu, sudah perlu. Walaupun sudah mampu tapi belum perlu, nggak usah. Kadang-kadang saya sedih. Ada TK yang meminta anak-anak TK itu sholat duha. Lalu ada anak yang tidak mau sholat duha. Saya ditelepon oleh guru TK-nya. Ustadz, ini ada anak yang nggak mau sholat duha. Perlu diruqyah nggak Ustadz? Saya bilang perlu. Tolong guru-gurunya ruqyah semua itu. Gurunya yang perlu diruqyah. Orang dewasa. Itu nggak sholat duha nggak apa-apa. Saya takut anak-anak ini nanti menjadi pembenci-pembenci Islam. Dia lakukan tanpa sebuah kesadaran. Sudah cukup bagi saya, anak dari guru saya sendiri membanting Al-Quran di depan saya. Kelas 2 SMP. Saya lebih suka anak-anak yang cinta Quran, walaupun dia tidak hafal satupun. Tapi dia cintai Quran itu. Karena cinta yang akan membuat dia menghafalkan, cinta yang membuat dia membacanya, cinta yang membuat dia sholat. Ayah bunda, sholat, puasa, ngaji dan sebagainya dalam Islam itu disebut sebagai taklifus syar'i. Apa itu taklif? Taklif itu beban. Bagi kita manusia, udahlah jujur aja ngaku ya, bukan sekedar bagi anak-anak ya. Kita pun yang sudah sedewasa ini dan sudah setua ini juga sadar kok sebenarnya. Betapa sholat itu beban, puasa itu beban, ngaji itu beban, hafalan Quran itu beban, zikir itu beban, infak itu beban. Yang menamakannya beban siapa? Bukan saya, Allah. Taklifus syar'i, maka dia akan diwajibkan bagi para mukallaf, orang yang siap memikul beban.
Orang yang siap memikul beban namanya mukallaf. Pada saat dia mukallaf akil balik, saat itu jatuhlah kewajiban dia untuk memikul beban syariat yang bernama sholat segala macam itu. Nanti ya, nanti. Nah begitu. Tapi sebelumnya, bangun keimanan dia. Karena bagi yang sudah iman, bagi yang sudah cinta pada Tuhannya, jangankan sholat mati di jalan Allah pun dia mau. Saya pernah satu ketika ceramah di Radio Prambors ya, ada seorang pendengar mengatakan, Bang, aku masih menganggap sholat itu sampai sekarang masih beban, Bang. Oh sama dong, saya bilang. Oh dia kaget. Masa sama, Bang? Abang kan ustadz. Loh, yang bilang sholat itu beban itu bukan saya, Allah. Jadi abang terpaksa, Bang, sholat? Enggak. Loh, abang kenapa enggak konsisten? Tadi katanya beban, tapi kok enggak terpaksa? Iya, itu memang beban. Aku laksanakan dengan sukarela karena aku telah jatuh cinta. Aku telah mencintai yang memberikan beban itu, yaitu Allah. Dalam bahasa preman waktu itu saya mengatakan, kayak lu nggak tahu aja kalau cinta sudah melekat, mata kambing rasa coklat. Saya bilang, jangankan sholat, mati di jalan Allah udah siap kok. Dan kamu tahu nggak, saya bilang, kenapa saya pengen buru-buru masuk surga? Kenapa Bang? Jangan bilang siapa-siapa ya, padahal saya ngomongnya di radio. Dan bilang siapa-siapa ya, karena di surga nggak ada sholat. Di surga nggak ada puasa. Di surga nggak ada ngaji. Di surga nggak ada ini, asik deh pokoknya. Mau nggak masuk surga buru-buru? Mau Bang kalau gitu Bang. Makanya sholat. Makanya sholat. Makan masuk surga. Di surga nggak ada lagi beban-beban itu. Angkat semua beban. Saya sedang berbicara kepada fitrah manusia. Nah jadi, ya, 0 sampai 7 cukup didik iman saja. 7 sampai 12 persiapkan mereka dengan syariat, ibadah, akhlak, muamalah dan sebagainya. 7 sampai 12. Begitu dia memasuki usia akil baliknya, yang normalnya di usia 12 tahun. Dia akan pikul semua beban syariat itu dengan imannya. Dengan keyakinannya, dengan agamanya. Ada niat di balik setiap perbuatan. Jangan sampai tidak ada niat di balik setiap perbuatan. Dan satu-satunya niat bagi kita sebagai muslim adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku motifnya cuma karena Allah Rabb sekalian alam. La syarika lahu. Tidak ada sekutu. Memang cuma karena Allah, bukan karena pembiasaan, bukan karena peraturan, bukan karena takut diomelin oleh orang tua. La syarika lahu. Memang cuma karena Allah. Wa bidzalika umirtu. Dan demikianlah aku telah diperintahkan. Wa ana awalul muslimin. Dan akulah orang-orang yang pertama. Nah begitu. Memang menanti kapan iman itu berbuah, panjang waktunya. Sesudah dia akil balik. Nah kita suka nggak mampu menjaga yang panjang ini, nggak betah menanti yang panjang-panjang. Kita pengen yang singkat. Kita selalu pengen yang singkat. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam ayat yang saya baca tadi ya. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin min bini rabbiha. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu bagaikan pohon yang baik, yaitu apa? Pohon buah. Yang akarnya mengunjam bumi, batangnya menjulang langit, dia mengeluarkan buah di setiap musim. Pohon apa yang berbuah di setiap musim? Pohon mangga, pohon rambutan, pohon duren, pohon pepaya. Bukan, pohon
alpukat. Cuma pohon yang berbuah di setiap musim ini jarak antara menanam dengan memetik panjang. Bahkan ada beberapa pohon kita yang nanam yang memetiknya malah anak kita. Hanya pohon ini yang akan berbuah terus. Tu'ti ukula-ukula ini Robia. Jaraknya panjang. Butuhkan kesabaran. Sementara manusia zaman sekarang bawaannya nggak sabar. Ada pohon yang begitu ditanam 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi langsung bisa dipetik buahnya. Jagung, singkong, itu cuma 3 bulan loh. Tapi dia cuma sekali berbuah. Ingat, nggak akan berbuah di setiap musim dengan izin Tuhannya. Dia cuma sekali, bahkan ya sesudah itu ya memang pohonnya mesti dicabut. Pohon jagungnya yang mesti dicabut, pohon singkongnya yang mesti dicabut. Apalagi singkong, orang buahnya ada di umbinya kok, di umbi akarnya. Nah, manusia suka nggak sabar. Udahlah, daripada nunggu bertahun-tahun, mendingan tanam pohon singkong, tanam pohon jagung. Iya, dia suatu saat berbuah dengan indahnya. Tapi hanya sekali. Saat SD, ya Allah, soleh-solihat itu anak. Semua anak SD soleh-solihat dan kita merasa pendidikan kita udah berhasil. Begitu SMP baru kelihatan kemana itu yang soleh, itu yang dulu soleh, itu yang indah perangainya itu. Kemana itu sekarang ya? Kok nggak ada lagi bekas-bekas kesolehannya? Karena kita selalu ingin terburu-buru. Sekali lagi saya ingatkan, kalimat yang baik adalah antara masa menanam dengan masa memetik panjang. Tapi sekali berbuah, dia akan berbuah terus. Ketika kita didik akidah di bawah 7, iman di bawah 7, kapan kita bisa memetiknya? Nanti. Ketika dia sudah akil balik, baru kelihatan. Ketika dia udah bebas dari tekanan, bebas dari pemaksaan orang tua, bebas dari kendali orang tuanya, kendali gurunya, saat itulah kita bisa melihat. Tetapkah dia beribadah tanpa ada yang nyuruh-nyuruh dia? Tetapkah dia baca Quran tanpa dijagain oleh siapapun? Gitu ya. Nah, begitu. Baik, barangkali mohon maaf ya, jawaban dari pertanyaan ini cukup panjang, tapi akibatnya kemudian sudah jam 9.37 ya. Mudah-mudahan lain kali lah bisa coba saya jawab kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, terima kasih. Hakum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustadz Aad yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Nur kita. Dan Ibu kita, silakan nanti boleh japri ke Kang Peri ya, ada door prize khusus untuk penanya. Sebetulnya ini ada yang masih banyak yang mau bertanya karena waktu kita terbatas. Afwan ya, mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang ya Bunda. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ilmunya malam hari ini kalau kata Gen Z itu daging semua, Insya Allah manfaat semuanya, Insya Allah ilmu-ilmu yang sangat penting ya untuk bisa kita pahami dan tentunya mudah-mudahan bisa kita praktekkan untuk bagaimana nanti bisa menyampaikan keimanan ini, pelajaran tentang iman itu kepada anak-anak kita. Terima kasih, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kalau Sama-sama. Oke, baik. Ya, saya izin keluar dulu ya, Kang. ya, terima kasih Ustaz. Atunun Kang Ale. Sami-sami. Ya. Terima kasih juga semuanya Bunda Ayah semuanya yang sudah hadir di sini. Saya izin beli juga. Bunda ini kita boleh japri di WA saya ya.